makan. Kalau lagi di Jakarta Barat, jangan lupa nih mampir ke nasi bebek yang rasanya itu juara banget. Namanya nasi bebek Madura Ibu Lala. Warung ini buka mulai pukul 9 pagi sampai 10 malam loh. Wih, saking ramenya warung ini tuh punya cabang di daerah Jakarta Selatan. Jadi untuk warga Jaksel gak perlu nih jauh-jauh ke Jakbar untuk nikmatin nasi bebek ini. Wow, sekarang makanannya sudah ada di meja, Chef Dery. Ini namanya kita lagi ada di nasi bebek Madura Ibu Lala. Ibu Lala? Iya. Nah, kita sekarang akan mengabsen satu-satu. Apakah yang ada di dalam sesajen ini? Isi sesajennya ya? Ya, ada apa aja? Proteinnya ada bebek. Yes. Terus ini ada ati ampla yang Dililitin pakai apa sih? pakai usus. Usus. Pakai usus, menarik banget ya. Oh. Terus gede banget ini. tempe. Ati-apla bebek. Tahu tempe. Tahu tempe. Cabai hijau sama ini nih, serundeng. Nah, ini tuh bumbu hitam yang memang sudah harus ada di menu bebek Madura. Kita coba bumbunya dulu deh. Coba bumbu, boleh. Beuh, dari penampakannya aja udah bikin hati bergetar ya gak sih? Tapi emang gak lengkap kalau nasi bebek Madura tapi gak pakai bumbu hitam. Nah, pembuatan bumbu hitam ini sendiri itu memakan waktu 2-3 jam. Waduh, kira-kira rasanya gimana ya? Ngasihnya nggak tanggung-tanggung dia, banyak banget. Iya. Kalau kata itu, Ami katanya teman kamu bilang Portugal. Kamu teman saya. Apa Portugal? Porsi tukang gali. Berarti kalau ngasih ini nggak bakalan ngerasa rugi. Betul. Ya kan? Gede banget sih ini porsinya. Oh, makan cobain ah. Ih, isinya rempah semua nih, Maya. Ini sih bukan kaleng-kaleng ya bumbunya. Medok. Sobat makan, daging bebek yang dijual di sini tuh menggunakan bebek muda. Jadi nggak usah diraguin lagi deh ya rasa dagingnya. Cobain bebeknya boleh. Wah, potek ya guys nih. Tapi kalau prosesnya bebek itu kan biasanya kadang suka bau amis ya. Ini biar nggak ada rasa bau amis dan segala macam itu gimana sih, Chef? Biasa sih nih, kalau aku lihat ini kayaknya dia ungkep terpisah dulu nih si bebeknya. Oke. Bebeknya diungkep terpisah pakai bumbu kuning. Terus ini ada bumbu Maduranya itu dimasak di wajan lain yang lagi. Berbeda. Betul. Baru nanti pas penyajiannya dicampur gitu. Guyur. Guyur. Coba. Sama-sama bumbunya dong. Ya. Satu. 2. 3. Nggak ada amis ya? Nggak ada amis. Tapi kalau aku emang lebih senang kalau digorengnya itu kering kalau aku. Ini aku mau makan nasi sambalnya sama si bebek campur dengan si bumbu hitamnya. Tapi nih ya sobat makan, emang paling enak tuh makan nasi bebek Madura pakai serundeng. Kira-kira kalau udah dicampur sama nasi, daging bebek dan sambal, rasanya gimana ya? Saya makan nasi juga dong, sama serundengnya juga kali ya, mantep nih. Tuh. 1, 2, 3. Karena memang serundeng selain ngasih aroma, dia juga kan ada rasa manis, asin, gurih, meledak-ledak gitu. Kalau sobat makan belum puas hanya dengan daging bebek aja, di sini juga tersedia menu tambahan yaitu ati dan ampla yang dibalut dengan usus. Pasti makannya jadi makin lahap deh. Kita cobain ya. Tapi mungkin karena ini diungkep sama Bu Lala ya kan? Iya. Sampai meresap ke dalam-dalamnya, bumbunya masuk, jadi aroma amis atinya itu tersamarkan. Guys, ini aku mau cobain pakai sambal dan juga tetap harus ada bumbu hitamnya. Sobat makan. Semua jadi satu di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah puas cobain nasi bebek Madura lengkap sama tempe, tahu, dan ati ampla. Kira-kira bakal dapat penilaian apa ya dari Tiwi dan Chef Jerry? Duh, insecure nih kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Ih, don't worry Besti. Kamu punya HP kan? HP ada? Sekarang tuh udah canggih. Jadi tinggal ambil aja HP kamu, terus udah gitu tinggal scan QR code yang ada di layar bawah kanan TV kamu. Dari situ kamu bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja asal sinyalnya bagus ya. Melalui RCTI Plus. Makanya yuk scan sekarang juga. Cepetan tuh, di bawah. Chef. Kita udah nyobain ya si nasi bebek Madura Ibu Lala ini. Udah punya dong penilaiannya? Penilaian udah ada. Soalnya sobat makan pada pengen tahu nih penilaian kita seperti apa. Boleh banget. Jadi menurut kita berdua, nasi bebek Madura Ibu Lala enaknya real. Lanjut. Lanjut, guys. Sobat makan, siapa nih yang suka ngemil? Yang rating 5 bakalan kasih kamu rekomendasi camilan yang bikin semangat menjalani hari. Lokasinya ada di daerah Jakarta Barat, namanya Pisang Goreng TJ. Uniknya di sini, pisang yang disajikan tuh bentuknya gepeng-gepeng gitu, sobat makan. Udi. Nih, Chef? aku bikinin 2 menu spesial buat kamu. Serius? Serius. Tuh untuk para fansnya Chef Jerry ya jangan sirik. Aku dibuatin menu spesial. Apa sih yang enggak buat Audi? Chef Jerry emang mantep banget deh. Kira-kira menu yang dibuat sama Chef Jerry ini apa aja ya? Langsung aja yuk kita cobain. Tapi Boleh. kayaknya aku sebelum yang manis-manis pengen yang asin-asin. Asin dulu, Chef. oke. Iya. Silakan cobain. Yang Hati-hati, ini ya. panas nih. Pisang gepeng sambal terasi. Pisang gepeng sambal terasi. Cobain deh. Aku pengen coba karena aku baru pertama kali makan pisang itu pakai sambal. Biasanya manis ya? Biasanya aku tuh selalu makan pisangnya tuh yang manis-manis. Nih kita belah nih. Oh. Wow. Iya ya ini pisangnya tipis banget ya tuh. Tipis banget loh. Dan kalau dari luar tuh bener-bener yang kayak kering crispy gitu ya. Luarnya sih garing, tapi dalamnya kelihatan masih moist ya, masih agak empuk gitu. Coba kita coba langsung aja ya. Gimana? Suka? Aku sih suka karena ini tipikal yang mungkin kalau orang nggak suka pisang yang benyek banget, yang manis banget, ini adalah jawabannya ya. Apalagi ini tipis-tipis. Jadi kayak makan sale pisang. Cuma sale pisang. Sale pisang tapi yang versi original yang asin ya, iya kan ya? Nah, tapi aku juga baru pertama kali nyobain pisang tuh pakai sambal. Katanya ini khas Makassar, pakai sambal terasi. Oh, ini khas Makassar. Jadi Sambal penasaran terasinya nih, aku. cobain. Pisang apa? Ini sih unik banget sobat makan. Selain bentuk pisangnya yang gepeng, makannya juga dicocol pakai sambal terasi. Tapi ini kan pisangnya tuh nggak manis ya, Chef? Ini tuh pisang apa sebenarnya? Untuk yang asin, pakainya pisang kepok dan pakainya masih mentah. Oh, pantas dia nggak terlalu manis. Makanya supaya dipadu-padankan sama sambal terasi itu masih cocok. Cocok. Enak sih, sambalnya enak banget. Sambalnya enak ya? Enak banget sambalnya. Tuh, lihat deh sobat makan. Saking gepengnya pisang ini, tengahnya tuh tipis banget. Jadi makin enak untuk dicemilin terus-terusan. Sampai lupa deh kalau ada menu spesial satu ini. Ini pisang gepeng, keju, coklat, dan ada ekstra susunya. Aduh, ini dari tampilannya, ini bener-bener pisang benyek gepeng, idaman aku banget. Wede. Apalagi pisang dicampur meses, dicampur Keju keju sama susu. Itu Aduh. perfect combo banget. Aduh, langsung aja yuk kita coba yuk. Boleh. Terus tadi itu dibelah
dalamnya dikasih keju sama coklat banyak. Aduh. Jadi sampai ke dalam-dalam. Ini toppingnya bener-bener gak pelit ya. Aduh ini enak banget. Nah, Emang deh nggak salah pilih kalau mau buat pisang goreng tuh paling cocok pakai pisang tanduk. Selain rasanya yang manis, pisang tanduk juga punya tekstur yang lembut banget. Tadi itu kan yang asin pisangnya pisang tanduk ya? pisang kepok. Oh pisang kepok. Kalau yang ini apa? Nah, kalau yang manis baru kita pakai pisang tanduk yang udah mateng banget. Perpaduan yang pas dan mantep banget dari keju itu dicampur sama coklat dan susu. Lihat aja deh, Audi sama Chef Jerry tuh lahap banget makannya. Lembut, manis, legit, gurih jadi satu. Boom. Puas banget deh nyobain varian menu pisang goreng TJ. Mulai dari yang asin sampai yang manis. Plus dibuatnya sama Chef Jerry nih yang makin mantep deh pokoknya. Nah kira-kira penilaian menurut Audi dan Chef Jerry itu gimana ya? Jadi menurut kita berdua, pisang gepeng TJ rasanya rating 5. Mau lagi. Lanjut. Hai Sobat Makan, kali ini Audi dan Chef Kai lagi main di daerah Melawai, Jakarta Selatan. Ada mie ayam gerobakan yang buka dari jam 5 pagi, tapi jam 10 pagi aja udah ludes di serbu pembeli. Wow. Kira-kira apa sih yang spesial dari mie ayam satu ini? Cus deh, ikutin Audi dan Chef Kai. Wow. Mie apa yang bikin pusing? Pikirin tagihan. Bener. Tumben bisa jawab. Ya kan, ini soalnya udah pengen buru-buru makan biar kamu gak kelamaan. Nah. Kalau yang tadi kan bikin pusing ya. Kalau yang ini bikin bahagia. Wah, iya sih kelihatannya gitu sih. Ini apa chef? Tadi kamu yang pesenin buat aku ini namanya apa chef? Ini mie yamin lada hitam jumbo. Ini toppingnya aja bisa dilihat ya. Udah banyak banget, ada Banyak bawang banget, asli. goreng, terus ada Bakso. betul, ada ayam potongnya. Kamu mau nyobain apanya dulu, Dindi? Aku sebenarnya pengen cobain baksonya dulu deh. Baksonya dulu boleh. Iya. Ini dari kelihatannya sih baksonya enak ya. Ini kayak baksonya halus. Iya banget tuh. nih. Mantap, baru coba baksonya aja udah dibikin ngiler. Gimana rasa mie ayamnya ya? Cobain pakai ayamnya. Cobain ayamnya dulu. Rasa dari mie ayamnya sendiri udah gurih dan nikmat. Bakal lebih nikmat lagi kalau dibarengin sama ayamnya nih. Wow. Sebenarnya bedanya mie yamin sama mie ayam itu apa? Bedanya kalau mie yamin itu biasanya bumbunya itu udah disatuin sama si mie-nya dan pasti yamin itu ada yang manis sama ada yang asin. Nah kalau ini yamin manis jadi dia lebih banyak kecapnya. Nah kalau yamin ini mie-nya sendiri tuh udah manis. Jadi Gitu. mie yamin itu nggak perlu ada kuah. Kalau ada lebih enak sih. Kalau ada lebih enak tapi optional, nggak wajib seperti mie ayam. Cuma memang biasanya itu mie yamin itu disajikan sama kuah terpisah. Oh, Nah Sobat Makan, semua menu di sini tuh emang dipakein bumbu lada hitam ya sebagai bumbu dasar mie ayamnya. Jadi rasanya tuh udah pasti bakal ada sedikit pedes-pedesnya. Biasanya kalau makanan yang pedes begini udah pasti jadi favorit sebagian warga negara Indonesia deh. Aku pengen buru-buru dapetin si pangsitnya nih. Konsep pangsit rebus di sini tuh emang dibuat ngumpet ya Sobat Makan. Nah akhirnya nih aku dapet nih. Wah pangsitnya di gede banget. Waduh. Ini dia ngumpet. Coba kita lihat dulu ya. Terus dia pangsitnya yang ada isinya gitu loh, Di. Oh, Coba deh Sobat Makan lihat, isinya tuh tebal banget. Tapi kalau soal rasa mah ya, biar Audi dan Chef Kai aja deh yang menjawab. Wow. ini jadi ada isiannya gitu. Iya, ini isinya apa sih, Chef? Kayak isinya bawang-bawangan Tuh. sama ada sedikit daging deh.
Beh, emang worth it banget rasa dan isian pangsitnya. Kalau mie ayam Aku harus tambahin pakai 2 saus sendok potong. sambal tuh. Mau pakai sambal ataupun saus cabe, rasanya sama-sama enak kok. Ini langsung aja kita cobain semuanya nih ya. Langsung kita cobain. Ayam, mie, sayur. Wadaw. Wah, Gimana chef? Rasanya chef? asli. Chef, asli ini mantep banget ini. Pedas tapi aku gak bisa berhenti makan loh. Asli. Dan sumpah ya, potongan ayamnya itu, makan potongan ayam sendirinya aja tuh udah enak banget. Ditambah mie-nya yang pedas, aduh, mantap jiwa. Wah, Udah puas cobain mie ayam lada hitam lengkap dengan pangsit rebus yang isiannya tebal-tebal banget. Kira-kira bakal dapat penilaian berapa ya dari Audi dan Chef Kai? Ini ya, aku tuh no wonder kenapa anak Jaksel tuh banyak banget yang kesini. Ya bisa lah, sehari tuh Pak Min tuh ngejual 500 porsi. wah parah sih. Kira-kira ya 30 kilo mie lah. Coba berat banget bayangin, itu anak-anak Jaksel mengumpul pagi-pagi di sini. Ini katanya jam 10 juga udah habis ya? Udah habis, orang bukanya kamu tahu nggak dari jam berapa? Jam berapa? Jam 5 pagi. Buset. Jam 5 subuh udah buka di sini. Penasaran kan rating dari kita tuh berapa sih? Langsung aja, Langsung Udi. aja, Chef. Jadi menurut kita berdua, mie ayam lada hitam Pak Min enaknya real. Hai Sobat Makan, udah siap buat lanjut kulineran bareng geng rating 5? Kali ini Audi dan Chef Ami mau cobain pasta yang ada di Tebet nih, namanya Sky Pasta. Tapi di sini nggak cuma jual pasta aja loh, banyak juga menu-menu yang lainnya. Kira-kira menurut Audi dan Chef Ami tuh rasa pasta di Sky Pasta gimana ya? Cus deh, ikutin Audi dan Chef Ami. Dari wanginya ini Lezzatos. Lezzatos, betul. Lezzatos Italiano. Seruput. Jadi kenapa tiba-tiba ada seruput? Karena ini kan adaptasinya dari Itali terus dari rasanya itu ke Indonesia. Oh betul. Gitu. Tapi sebelum makan nih, ini aku ngelihat kayaknya ini dikasih mozzarella sama di torch ya. Di situ ada jamurnya juga tuh. Banyak ya chef Banyak ya. banget. Aku penasaran. Sobat makan. Ini pas aku gini langsung aduh. Creamy Langsung banget creamy-nya tuh, tuh. Sobat Makan, susu yang digunakan untuk membuat pasta ini diproduksi sendiri loh. Makanya pastanya tuh bisa se-creamy itu. Makin dibuat ngiler jadinya. Permukaan luarnya kayak kering ya chef ya. Nah, karena itu ada mozzarella yang di torch. Jadi dia kalau di salamander itu teknik masak menggunakan panas api di atasnya. Tapi tuh dia beda sama torch. Kalau panas api itu dia kayak open api atas doang bahasanya itu paling gampang. Gitu. Cobalah kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba, kita landingkan Ini di udah mulut. ada. Coba nih lihat, sobat makan. Terus abis itu kita aduk dulu kali ya. Dia lebih rata. Porsinya emang jumbo juga ya. Jumbo banget. Ini kan creamy ya, tapi tuh dia nggak yang butak gitu loh. Betul. Hulala, bisa dilihat ya Sobat Makan. Selain pastanya yang creamy, smoked beef dan jamurnya itu juga menggoda banget loh. Tapi rasanya tuh kayak gimana ya? Nah kalau ini tuh nggak yang creamy bikin enek gitu loh. Betul sih, setuju. Jadi ini creamy-nya masih wajar dan memang udah menurut aku udah disesuaikan banget sama lidah Indonesia. Oh iya, betul. Terus abis itu ini tuh lihat potongan jamur dan smoked beef-nya ini bener-bener chunky banget, gede-gede. Gede-gede dan nggak pelit. Setiap kita aduk, terus setiap kita mau suap tuh ada aja nempel gitu kan. Betul. Beef-nya. Ini Enak banget. Ini enak. Ternyata rasa pastanya nggak kaleng-kaleng. Nyobain pasta yang creamy udah. Sekarang giliran cobain pasta yang pedas-pedas nih. Kira-kira rasanya tuh gimana ya menurut Audi dan Chef Ami? Saus sambal, cabai rawit, aduh. Aku ngeliatnya udah kayak pedes banget ya itu. Oh iya dong.
Ya aku suka yang pedas-pedas begini nih. Tapi Creamy tenang. dicampur sambal tuh kayaknya rasanya perfect combo banget. Sobat makan, emang ya warga plus 62 ini tuh nggak afdol rasanya kalau makan tuh nggak pedas. Kalau sobat makan tim yang mana nih? Tim yang suka diracik kayak Audi atau original kayak Chef Ami? Kayaknya aku cukup deh buat cobain ini. Lanjutnya kita menu kedua nih. Ayo, Di sini boleh ada spaghetti chili oil. Aduh, spaghetti Mending kita chili langsung sharing oil. aja lah, kita anak pramuka jadi gak usah jijik-jijian, langsung Ayo. campur aja kali gitu ya. Nah, untuk sobat makan yang suka pedas, cocok banget nih. Kalau datang ke sini tuh langsung cobain menu spaghetti chili oilnya. Dijamin deh langsung keringetan. Oh, Ini di sini ada apa aja nih, Chef? di situ ada parmesan, Heeh. terus ada jamur seperti biasa, Ini terus apa? ada tomat cherry-nya. Ini ada kayak potongan ayam deh. Oh, potongan ayam. Nah, kalau ini pastanya pakai spaghetti. Betul. Sini aku mau cobain dulu nih potongan-potongan ayamnya nih Kak. Potongan ayamnya bener. Juicy banget pula. Juicy. Dan dia kemarinasi sampai ke dalam-dalam gitu. Betul. Wow. Ini tahu nggak? Uh. Saking parmesannya banyak jadi nempel-nempel Betul, di terus kayak ada- spaghettinya tuh. Di setiap helai itu ada tuh parmesan. Ada parmesannya dan chili oilnya. Nyobain pasta yang creamy udah, nyobain yang pedas juga udah. Sekarang gilirannya pizza yang dari tadi udah menggoda. Gimana ya rasanya? Tuh lihat deh, karena isiannya banyak banget. Pizzanya sampai lumer-lumer loh. Nggak kuat liatnya, pengen cobain lagi. Tapi Chef, Hmm? ini pizzanya itu bukan tipikal yang gede Tebal gitu gitu, ya, hmm. tebel gitu ya. Ini lebih kayak ke thin crust gitu ya. Ya, mungkin nih ambil konsepnya emang Italian pizza gitu kan. Biasanya kalau yang pizza itu kan emang dia thin crust gitu kan. Heeh. Nah, tapi ini uniknya ditambah lagi tortilla gitu. Makanan khas Italia satu ini emang paling banyak peminatnya. Sampai-sampai ada yang suka bagian tengahnya atau bagian pinggirnya. Nah, kalau Audi dan Chef Ami suka bagian yang mana ya? Aku mau makan ini pinggirannya. Dengerin seberapa crunchy-nya ini. Crispy banget sih. Udah kenyang nih, makan pasta, spaghetti, sampai pizza. Kira-kira bakal dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Ami? Jadi menurut kita, Sky Pasta cabang Tebet enaknya real.